Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan. Sholawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Malika Syahrani dari kampus Tai Ibnu Sina Batam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan nama saya Rizky Apriyani, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Dosen pengampuh Bapak Dr. Haji Hamzah SAG MAG. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disebut RPP. Nah, pertama itu kita menentukan tentang sekolahnya. Jadi sekolah mana yang kita mau anu. Setelah itu mata pelajarannya. Nah, kalau di sini saya akan membuat mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya di sini ada kelas atau semesternya. Jadi kelas ada kelas 8. Nah, jadi kelas 8 alokasi waktunya 2 kali 30 menit. Nah, karena dia SMP, jadi kalau SMP 2 kali 30 menit alokasi waktunya, lama waktunya. Selanjutnya materinya. Nah, jadi kita akan menyampaikan materi apa? Jadi di sini menyampaikan materi kewajiban menuntut ilmu. Nah, di dalam kewajiban menuntut ilmu ini ada membaca Quran surat Al-Mujadilah 58, 11, Quran surat Ar-Rahman 55, 33 serta hadis tentang menuntut ilmu. Nah, yang selanjutnya kita akan tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya ini selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Nah, jadi peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian menuntut ilmu tadi dan menjelaskan pengertian menuntut ilmu. Nah, memahami dan menjelaskan dalil dasar dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Selanjutnya mengimplementasikan pemahaman menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya ada membahas tentang metodenya. Nah, ini metode pembelajarannya. Nah, jadi metode pembelajarannya di sini saya akan memakai ceramah dan diskusi. Nah, model pembelajarannya itu discovery learning. Nah, jadi setelah kita menentukan metodenya, di sini ada media, alat, dan sumber belajarnya. Nah, jadi kalau di sini medianya itu ada slide presentasi atau sering dikenal sebagai PPT. Nah, medianya berarti PPT dan alatnya alat infokus. Dan sumber pembelajarnya itu ada buku BSE dan buku Erlangga, modul, bahan ajar, internet, dan sumber lain yang relevan. Setelah kita menentukan medianya tadi dan langkah pelanjut, sekarang langkah-langkah pembelajarannya. Nah, langkah-langkah pembelajarannya itu ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Jadi pendahuluan itu guru guru masuk kelas, guru memberi salam ketika masuk ke kelas, dan peserta didik menghafalkan, misalnya menghafalkan Pancasila sebelum memasuk kelas atau lagu wajib nasional. Dan guru mengecek kehadiran peserta didik seperti absensinya, dan guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang materi yang akan diajarkan tadi itu. Jadi materinya tentang apa yang itu akan diajarkan. Jadi selanjutnya guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajarannya. Selanjutnya masuk ke dalam kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait membaca Quran surah Al-Mujadilah, Quran surah Ar-Rahman tadi, dan serta hadis tentang menuntut ilmu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang penutupnya. Nah, penutupnya ini guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar tadi.
Nah, sama guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, dan setelah itu sebelum selesai kita akan melaksanakan berdoa sebelum keluar kelas. Jadi tuh guru akan menyampaikan rencana pembelajaran, misalnya minggu depan kita akan belajar tentang tujuan menuntut ilmu. Nah gitu, jadi kita akan jadi baik anak-anak. Jadi minggu depan Bapak akan menjelaskan tentang tujuan menuntut ilmu. Mungkin di rumah kalian bisa membaca bukunya terlebih dahulu. Nah seperti itu tujuannya, karena menyampaikan rencana pembelajaran yang akan datang nantinya minggu depannya. Jadi selanjutnya ada penilaian asesmen. Nah penilaian asesmen ini penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan berupa tes tertulis, dan presentasi untuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian sebagai nilai keterampilannya. Ya, jadi penilaian pengetahuan tadi kan kita menjelaskan tentang Quran surah Ar-Rahman dan Al-Mujadilah dan hadis tentang menuntut ilmu. Jadi penilaian pengetahuannya ya terkait tiga materi tadi. Selanjutnya masuk ke rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini ada aspek atau kriterianya. Jadi kelengkapan jawabannya, misalnya menuliskan lengkap jawaban dari 3 pertanyaan. Kalau dia lengkap menjawabnya, jadi skornya itu ada 25. Nah, selanjutnya kesesuaian jawaban. Nah, jadi kesesuaian jawaban itu menuliskan jawaban sesuai dari 3 pertanyaan. Jadi kalau sesuai jawabannya dari 3 pertanyaan tadi, dia jawab lengkap sesuai pertanyaannya, berarti di sini dia mendapat skor 25. Selanjutnya bahasa penulisan. Jadi bahasa penulisan itu misalnya menuliskan dengan bahasa yang baik dan kalimat yang tepat. Jadi kalau kalimatnya sesuai atau kalimatnya yang baik, yang tepat, jadi dia mendapatkan nilai juga skornya 25. Jadi bahasanya dan penulisannya itu harus yang baik, yang sesuai, bisa dimengerti juga. Setelah itu selanjutnya keempat itu keruntutan jawaban. Nah, ini yang pertama, yang ke A itu menuliskan dengan sangat, yang ke B menuliskan dengan runtut, dan yang C menuliskan dengan kurang runtut, dan D menuliskan dengan tidak runtut. Nah, penilaian keterampilan. Nah, jadi penilaian keterampilan itu membaca Quran surat Al-Mujadilah ayat 58 dan Ar-Rahman dan hadis terkait tentang menuntut ilmu. Jadi itu dibacakan penilaian keterampilannya. Setelah itu aspek dan kriterianya lagi. Jadi yang pertama itu tajwid bacaannya. Jadi membaca tajwid yang benar tanpa ada kesalahan. Jadi ketika dia membaca itu tidak ada kesalahan, tajwidnya dalam penyampaian membacanya itu betul, tidak ada kesalahan, berarti dia mendapat skor 25. Selanjutnya yang kedua itu makhrijul hurufnya. Jadi dalam membaca surat tadi makhrijul hurufnya jelas. Nah, jadi dia mendapat 25 skor juga. Selanjutnya pengetahuan bacaannya. Nah, misalnya menyebutkan bacaan tanpa ada kesalahan. Misalnya dia innallazina kafaru, ditanya oleh gurunya di soalnya inna. Nah, misalnya dia ditanya inna itu hukum bacaan apa? Dan dia menjawab gunna musyadda, berarti betul. Nah, ketika betul itu dia mendapat skor 25 lagi. Jadi kalau pengetahuan bacaannya dia tahu, dia bisa menjawabnya, berarti skornya 25. Dan nada bacaannya. Jadi kalau tajwidnya bagus, tajwidnya dia bisa, otomatis nada bacaannya ya jadi ngikut. Yang biasa dibilang orang tuh ya bagus juga bacaannya, karena tajwidnya bagus, otomatis jawabannya bacaannya juga bagus, nadanya. Jadi kalau nada bacaannya dengan nada yang merdu, nada yang kuat, nada yang lemah, membaca tanpa nada, yang penting tajwidnya tadi betul, ya mungkin dia mendapat skor 25. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kurangnya datang dari saya, lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.